Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Damayanti dengan NIM P1337434122077. Jadi di sini saya akan membahas mengenai materi Mastigovora, Diptera, Siponaptera, dan Arachnida. Mastigovora adalah divisi dari kingdom Protista yang memiliki satu atau lebih flagela untuk pergerakan dan penyerapan makanan. Mereka diklasifikasikan berdasarkan jumlah dan struktur flagela. Mastigovora memiliki struktur sel yang kompleks dan umumnya hidup di lingkungan akuatik seperti danau, sungai, dan laut, dan juga dapat ditemukan di tanah lembab dan cairan tubuh hewan. Seperti halnya amoeba, flagellata termasuk dalam filum Sarcomastigopora. Protozoa yang termasuk dalam kelas Mastigopora mempunyai flagel sebagai alat untuk bergerak. Berdasarkan atas habitatnya, terdapat dua kelompok flagellata, yaitu hemoflagellata yang hidup di dalam sistem peredaran darah dan jaringan, dan kelompok flagellata usus, yaitu flagellata mulut dan flagellata genital. Anggota golongan hemoflagellata adalah Trypanosoma dan Leishmania, dan yang termasuk golongan flagellata usus dan adalah Chelomastic menzni, Trichomonas hominis, Enteromonas hominis, Embadhomonas intestinalis, dan Giardia lamblia. Trichomonas vaginalis termasuk dalam flagellata genital, sedangkan Trichomonas tenax termasuk flagellata yang hidup di mulut. Terdapat dua stadium dalam siklus hidup flagellata, yaitu stadium trofozoid dan stadium kista. Kecuali dari genus Trichomonas yang hanya mempunyai stadium trofozoid saja. Untuk Giardia lamblia ini, memiliki 2 stadium. Yang pertama stadium trofozoid, yaitu bentuk trofozoidnya yaitu berbentuk bilateral, simetris, seperti raket badminton yang bagian anteriornya membulat dan bagian posteriornya meruncing. Permukaan dorsalnya cembung dengan hatil isap seperti cakram yang menempati setengah badan parasit. Kemudian untuk stadium kistanya, kista berbentuk oval dengan ukuran panjang 12 mikron, lebarnya 7 mikron, dan mempunyai dua dinding tipis yang kuat. Sitoplasmanya berbutir halus dan letaknya terpisah dari dinding kista. Kista muda mempunyai dua inti, sedangkan kista yang matang mempunyai empat inti. Giardia lamblia ini hidup di rongga usus halus, terutama di duodenum dan bagian proksimal jejunum. Kadang-kadang berada di saluran empedu dan di kandung empedu. Untuk Trichomonas vaginalis sendiri berhabitat di vagina wanita pada uretra, epididymis, dan prostat pada laki-laki. Trichomonas merupakan Trichomonas yang paling besar dengan ukuran 15 hingga 20 mikron, mempunyai 4 flagel anterior dan satu flagel posterior yang lekat pada tepi membran bergelombang. Untuk Giardia lamblia tersebar luas secara kosmopolit dan lebih sering ditemukan di daerah tropis dan subtropis, dan prevalensinya tinggi pada anak-anak. Hospes penyakit ini adalah manusia dan hospes reservoirnya adalah tikus. Dalam tinja padat ditemukan stadium kista yang berperan untuk mempertahankan diri. Kista ini mulanya hanya mempunyai dua inti, lalu berubah menjadi empat inti. Bila empat inti ini tertelan oleh manusia, maka orang akan terinfeksi. Giardia lamblia ini merupakan parasit zoonosis dengan sumber infeksi berbagai jenis hewan mamalia, antara lain sapi, kucing, beaver, dan anjing. Penularan giardiasis terjadi per oral, melalui makanan atau minuman yang tercemar tinja yang mengandung kista infektif parasit yang dibawa oleh lalat atau lipas. Oleh pengaruh pH yang rendah, asam lambung akan terjadi ekstasi dari satu kista menjadi dua trofozoid. Penularan Trichomonas vaginalis terjadi melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung misalnya terjadi melalui hubungan seksual, sedangkan kontak tidak langsung terjadi
Misalnya karena menggunakan handuk bersamaan, alat-alat toilet, atau barang pribadi lainnya. Kemudian untuk giardiasis atau lambiasis, diagnosanya dapat didekatkan dengan menggunakan stadium trofosit dalam tinja cair dan cairan duodenum, dan stadium kista pada tinja badan. Untuk trichomonas vaginalis, gejala klinis yang khas pada trichomoniasis perempuan adalah terjadinya fluor albus yang disertai rasa gatal dan panas di dalam vagina dan di daerah sekitar vagina. Diagnosisnya dapat ditetapkan jika dapat ditemukan parasit yang aktif bergerak di dalam sekret vagina penderita. Jika parasit tidak ditemukan, pada pemeriksaan mikroskopis secara langsung atau sekret vagina, dapat dilakukan biakan parasit atas sekret vagina, cairan uretra, cairan prostat, atau air mani penderita. Diagnosis dapat ditegakkan dengan keluhan keputihan, protirus vagina, dan pada pemeriksaan ditemukan eh, adanya bekas luka di sekitar vagina, kemudian berbau tidak sedap vaginanya, kemudian ditemukan sekret vagina yang berbusa, serta berwarna kekuning-kuningan. Kemudian untuk flagellata darah dan jaringan, yaitu contohnya ada leishmania dan trypanosoma. Untuk penyakitnya yaitu leishmaniasis dan trypanosomiasis. Nah, penyakit ini penularannya dapat melalui lalat sesel atau lalat tertentu. Kemudian next untuk klasifikasi dan karakteristik diptera. Nah, klasifikasinya diptera atau lalat adalah ordo serangga yang memiliki sepasang sayap. Mereka diklasifikasikan dalam dua subordo utama, yaitu Nematokera, nyamuk dan semut, dan Brachyra, yaitu lalat biasa. Untuk ciri khasnya, diptera adalah sepasang sayap depan yang berfungsi untuk terbang, dan sayap belakang yang telah berubah menjadi struktur kecil yang disebut halter yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Kemudian, untuk diptera ini memiliki kelas insekta dan ordonya yaitu diptera, familinya Culicidae. Nah, ada tiga tribus yaitu Anopeleni untuk Anopheles, Culicini untuk Culex, Aedes, dan Mansonia. Dan yang ketiga yaitu Toxor hincitini untuk Toxor hincentes. Morfologinya memiliki ukuran 4 hingga 13 mikrometer dan rapuh. Kepala membulat, ada sepasang mata majemuk, kemudian proboscisnya halus dan panjang. Sebelah kiri dan kanan proboscis memiliki palpus maksilaris 5 ruas dan antena. Toraksnya diliputi bulu halus berwarna putih atau kuning, sesuai khas masing-masing spesies. Kemudian untuk sayapnya panjang dan langsing, dan mempunyai vena yang permukaannya ditumbuhi sisik-sisik. Letaknya mengikuti vena, pinggir sayap terdapat sederetan rambut. Kemudian untuk abdomennya berbentuk silindris, dan ada dua ruas terakhir berubah jadi alat kelamin, dan terdapat 10 ruas. Untuk kakinya terdapat 3 pasang heksapoda melekat pada toraks. Terdiri dari satu ruas femur, satu ruas tibia, dan 5 ruas tarsus untuk masing-masing kakinya. Kemudian eh, untuk perbedaan betina dan jantan, fungsi dapat dilihat dari fungsi proboscisnya sendiri. Untuk betina yaitu untuk menghisap darah, sedangkan jantan untuk menghisap bahan-bahan cair seperti cairan tumbuhan buah atau keringat. Nah, untuk jantan itu berambut lebat atau plumos. Untuk antena betina berambut jarang atau pilos. Betina menghisap darah untuk ovulasi dibutuhkan hormon gonadotropik yang dirangsang oleh serotonin dan adrenalin dari darah.
Fungsi Athena yaitu untuk deteksi getaran, mengenali bau dan rasa. Untuk fungsi valgus maxillaris yaitu memegang makanan, organ perasa, atau peraba. Untuk fungsi proboscis adalah untuk alat penghisap. Siklus hidupnya yaitu mengalami metamorfosis sempurna, yaitu stadium telur, larva, pupa, hidup di air, dan stadium dewasa hidup di udara. Telur yang baru diletakkan berwarna putih 1 hingga 2 jam, kemudian dapat berubah menjadi hitam. Nah, setelah 2 hingga 4 hari, telur ini menetas menjadi larva. Larva ada sub ada 4 substadium, yaitu instar, larva instar 1 hingga 4 berlangsung 6 hingga 8 hari. Ada yang 3 minggu. Kemudian untuk larva makan dari tempat perindukannya. Setelah itu larva tumbuh menjadi pupa. Nah, pupa ini tidak makan tapi masih butuh oksigen yang diambil dari corong pernapasan atau breathing trumpet. Setelah 1 hingga 3 hari atau beberapa minggu, pupa jantan menetas terlebih dahulu. Kemudian untuk mengidentifikasi dari telurnya, untuk Anopheles sendiri memiliki telur yang mempunyai alat apung dan diletakkan satu persatu di permukaan air. Sedangkan telur Aedes yaitu telur tanpa alat apung dan menempel pada dinding kontainer atau tempat penampungan air, tepat di atas permukaan air jernih. Kemudian untuk telur telur culex yaitu tersusun seperti rakit di atas permukaan air keruh. Nah, sedangkan Mansonia yaitu tersusun bergelombol, salah satu ujungnya memusat pada satu titik sedangkan ujung yang lain meruncing, kemudian melekat pada daun tanaman air yang mengapung. Untuk larva nyamuk terdiri dari bagian caput, toraks, dan abdomen. Abdomen terdiri dari 8 ruas. Pada ruas abdomen, kedelapan ada sisir yang penting untuk membedakan spesies Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kemudian dari ros abdomen ke-8 muncul sifon yang berbentuk seperti kerucut berfungsi sebagai corong pernafasan pada larva Aedes, culex, dan Mansonia. Sedangkan larva Anopheles tidak mempunyai sifon tetapi mempunyai sepasang lubang spirakel pada segmen abdomen ke-8. Adapun segmen abdomen ke-9 membentuk insang anal yang berfungsi sebagai regulator tekanan osmotik. Nah, nyamuk Anopheles itu merupakan vektor penyakit malaria dan filariasis, sedangkan nyamuk Aedes aegypti merupakan vektor utama DHF, filariasis, penyakit cikungunya, dan penyakit demam kuning. Kemudian untuk Aedes albopictus yaitu vektor potensial DHF dan filariasis. Kemudian Culex sp yaitu vektor filariasis dan penyakit Japanese B encephalitis. Kemudian untuk Mansonia merupakan vektor filariasis atau Bergia malai. Next, untuk klasifikasi dan karakteristik Siponaptera. Klasifikasi Siponaptera atau yang lebih dikenal dengan kutu merupakan ordo dari kelas insekta. Mereka diklasifikasikan sebagai hewan ektoparasit yang hidup dan berkembang biak pada inang mereka. Untuk ciri-ciri fisiknya itu Siponaptera memiliki tubuh yang pipih dari samping, kaki yang kuat untuk melompat, dan tidak memiliki sayap. Mereka juga memiliki mulut yang khusus untuk menghisap darah inang. Siponaptera mengalami metamorfosis sempurna dengan stadium telur, larva, pupa, dan dewasa. Mereka berkembang biak dengan cara bertelur pada bulu atau kulit inang. Nah, Siponaptera ini merupakan kutu atau kutu busuk, atau bisa juga disebut pinjal. Next, klasifikasi dan karakteristik Arachnida. Keragaman spesiesnya, Arachnida adalah kelas yang sangat beragam, terdiri dari lebih 100.000 spesies yang tersebar di berbagai belahan dunia. Untuk anatomi uniknya, yaitu Arachnida memiliki ciri khas tubuh dengan 8 kaki dan 2 bagian utama yaitu prosoma dan opistosoma. Untuk kemampuan adaptasinya, anggota Arachnida mampu beradaptasi dalam lingkungan yang beragam mulai dari darat, air, hingga gua-gua gelap. Kemudian, untuk habitat dan lingkungan hidup Mastigophora, Diptera, Siponaptera, dan Arachnida. Mastigophora, Diptera, Siponaptera, dan Arachnida memiliki habitat yang beragam, menyebar di berbagai ekosistem di seluruh dunia. Mastigophora umumnya hidup di air tawar, baik di sungai, danau, maupun kolam. Diptera dapat ditemukan di hampir di semua lingkungan dari hutan hingga perkotaan. Siponaptera atau kutu hidup di tubuh hewan sebagai parasit, sedangkan Arachnida ditemukan di berbagai habitat darat seperti semak belukar, hutan, dan bahkan di dalam rumah manusia.